semuanya, nama saya Misa Gloria. Sekarang saya sedang duduk di 2 SMA. Nama saya Kevin Sanjaya, saya kelas 12. Saya Cynthia, saya sekarang kelas SMA 1. Halo, saya Mulita. Saya sekarang kelas 1 SMA. Charles dari kelas 11 IPA. Halo, nama saya Medisa, saya sedang duduk di kelas 10 SMA. Sama setanggang dari kelas 11-nya 1. Saya Vincia, sekarang kelas 11 SMA. Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Devon John Ilhan. Saya sedang duduk di kelas 2 SMA. Nama aku Aici, kelas 10. Hai, saya Mika Silaban dari SMA Terpadu Krida Nusantara Bandung, kelas 10. Nama gue Santer, bos gue dia Mayani, kelas 10. Perkenalkan, nama saya Joseph Paul Chandra. Saat ini saya sedang berkuliah di Universitas Prima Indonesia semester 3. Nama saya Fernando Pandi, kuliah di Universitas Sumatera Utara, semester 1, mahasiswa baru. Daniel Lando Tambunan, saya pembina remaja PRMI Getsmani Binjai. Nama saya Jakobus November Kegar. Saya kuliah di Sekolah Tinggi Teologi Pelita Kebenaran di Medan yang Saya melayani menjadi singer dan WA. sebagai kolektor. Sebagai singer, Biasanya saya menghubungi orang untuk mengingatkan mereka untuk ibadah setiap minggu. Pelayanan di bidang pianis dan sekarang lagi pengen coba belajar bass. Pelayanan sebagai singer. Pemegang multimedia. Aici biasanya pelayanan di Param itu sebagai singer. Sebagai singer. Gue melayani di PRMI sebagai singer. Sebagai pianis, tapi baru-baru ini lagi coba jadi WL aja. Saya melayani sebagai musik dan WL atau singer. Sebagai singer, WL. Biasanya saya melayani sebagai singer, tapi sekarang mau mencoba menjadi pianis. Aku melayani sebagai singer. Ya, saya biasanya pelayanan di seksi sibuk. dan intinya membimbing anak-anak remaja supaya tetap berjalan di jalan yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Selama pandemi ini pelayanan itu agak lebih sepi sih, apalagi saat jemaat gitu kan agak sepi. Terus kayak aku jadinya kayak sepi aja gitu lihat orang kita yang pelayanan, terus liatnya beberapa jadi agak sepi terus sedih gitu, kayak vibe-nya sedih gitu. Jadi ya gitu deh, tapi kita sama-sama memberikan yang terbaik untuk pelayanan kita. Selama pelayanan sih yang paling ditakutkan adalah ya karena situasi seperti ini mungkin ada yang terkena gitu. Tapi puji Tuhan selama ini belum ada sih, jadi masih tidak takut atau apa kalau ke gereja. Tapi saya yakin selalu dapat perlindungan Tuhan. Selama pandemi ini dengan pelayanan saya tetap berjalan. Kenapa? Karena yang dilindungi itu oleh Tuhan. Sama pandemi ini khawatir sih bakalan tertular, tapi baik-baik aja kok. Selama melayani ini kayak agak merasa sepi sih. Jadi kayak pas pelayanan gitu kayak kurang semangat gitu. Saya merasakan bosan karena live stream terus. Ya ada khawatirnya, tapi ya bersyukur karena bisa tetap sehat sampai sekarang. Kalau yang saya rasakan sih di saat masa pandemi ini dalam pelayanan sih belum cukup puas, karena saya tuh nggak dikasih keluar orang tua, bahkan untuk beli sesuatu aja itu nggak bisa. Paling cuma untuk membeli kebutuhan di rumah baru diizinin keluar, jadi merasa tidak puas untuk pelayanan di masa pandemi ini. Untuk pelayanannya sih lebih gak nervous, soalnya nggak gitu banyak orang. Ya, selama pandemi ini ada khawatirnya karena takut juga suruh anak-anak remaja apalagi pengurus pelayanan di masa-masa pandemi ini, takutnya nanti jangan sampai gara-gara gereja tiba-tiba ada yang sakit jadi disalahkan. Itu yang paling ditakuti, tapi bersyukur semuanya puji Tuhan hanya karena pertolongan Tuhan tetap sehat-sehat dan bahagia.
yang saya rasakan selama pelayanan di masa pandemi adalah saya terkadang khawatir bahwa teman-teman yang datang bisa saja pulangnya sakit, dan ya syukurlah sampai sekarang belum ada kabar yang buruk seperti itu. Yang saya rasakan datang ke PRMI selama masa pandemi, saya lumayan sedih karena jemaatnya berkurang banyak. Terus pelayanannya juga nggak klimaks kayak biasanya, di mana bandnya itu bisa lengkap. Terus ya yang harusnya membawa firman Tuhan itu dari luar, ini cuma dari sini-sini doang. Tentu saja suasana yang sangat berbeda, di mana pada awalnya PRMI yang lumayan ramai, kemudian setelah pandemi jadi sangat sepi. Yang Aici rasain itu kayak ya biasa aja, karena jemaatnya cuma nonton dari rumah, jadi nggak terasa vibes kalau kita lagi main di konser. Yang saya rasakan saat melayani di masa pandemi ini, saya masih merasakan sukacita karena saya masih diberi kesempatan untuk melayani. Namun hanya saja dengan kondisi yang berbeda karena banyaknya jemaat yang beribadah di rumah masing-masing atau online. Gitu. Yang gua rasain selama melayani di sini ya senang sih, karena udah mulai lebih terbuka dan udah mulai berani dalam melayani Tuhan Yesus. Dan agak sedih juga karena jemaat yang datang mulai lebih sedikit dan lebih banyak yang melayani Tuhan dari rumah. Sebenarnya banyak yang harus kita syukuri, terutama kita masih diberi kehidupan, masih diberi kesempatan pada saat ini untuk menjalani kehidupan sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka itu setiap hal harus bersyukur, oke? Jujur selama 2020 ini saya merasa saya semakin bandel dan ya saya merasa saya semakin jauh dari Tuhan. Jadi di tahun 2020 ini Aici ngerasa didewasakan oleh keadaan melalui berbagai masalah yang Aici dapatkan. Tapi Aici tetap bersyukur sama Tuhan karena sampai saat ini Aici masih diberkati Tuhan, masih dikasih kekuatan untuk melewati hari-hari Aici. Hal-hal yang saya rasakan pada saat pandemi seperti ini tentunya yang sudah hampir 1 tahun, tentu saya merasa banyak sekali pelajaran hidup yang bisa saya ambil, banyak sekali pengalaman hidup yang bisa saya ambil, apalagi lumayan banyak doa yang terjawab pada tahun ini. Saya rasakan setelah melalui 1 tahun ini luar biasa, karena di mana masa pandemi ini kan susah sekali ya, apalagi mau keluar aja ribet gitu, mau pakai sanitizer dan segala macam banyak sekali. Ya bisa bersyukur juga bisa datang ke PRMI meskipun pas udah akhir-akhir tahun, dan juga bisa menyelesaikan SMA saya dengan baik. Saya merasa sukacita ketika kita semuanya bisa bekerja sama semuanya, mulai dari jemaat, aktivis, dan pengurus. Karena jujur tahun ini merupakan tahun terberat bagi kita semua. Saya bersyukur bisa melalui tahun 2020 ini, nggak nyangka juga, wow gitu, bisa tetap bisa bersama mereka semua lah, para pengurus dan para anggota-anggota PRMI. Perasaannya senang dan bangga banget soalnya masih sehat dan masih semangat. Aku sih bersyukur kepada Tuhan Yesus karena sampai sekarang ini dari sekian banyak juta orang yang terkena virus COVID-19, tapi aku masih bisa hidup sampai saat ini, masih bisa beraktivitas seperti biasa. Syukur karena bisa sampai di pendidikan 2020. Bersyukur bisa melaluinya dengan baik dan sehat. Bersyukur banget sih selama 1 tahun udah melayani, kayak nggak terasa bentar lagi udah mau ke tahun selanjutnya gitu. Gak nyangka aja 1 tahun ini bisa dilewati dengan baik-baik aja. Gak nyangka aja bisa sampai sejauh ini ya, tadi jadi ketua PRMI, tapi bersyukur kepada Tuhan bisa saya dan semua pengurus lainnya bisa melalui ini dengan baik dan selalu dalam Tuhan. Ini kita sudah setahun dengan ya sangat bahagia, sangat sukacita. Saya ini bukan saya sangat hebat sekali juga karena saya sudah dipakai oleh Tuhan. Selama 2020 ini pastinya kalau setiap pelayanan tuh pasti ada yang kesalahan gitu. Pengennya sih diulang karena setiap kesalahan tuh bikin ada penyesalan gitu kan. Ya gitu loh, pengen banget diulang waktu 2020 agar pelayanannya lebih baik.
Yang saya harapkan di tahun 2021 nanti, kita doakan pandemi ini segera berakhir supaya teman-teman dapat berkumpul dan beribadah bersama dengan kami di BRG lagi. Dan juga untuk kuliah, untuk semester yang akan datang semoga lebih lancar dari semester 1 ini. Dan juga untuk teman-teman semua, tetap semangat, tetap patuhi protokol kesehatan meskipun nantinya corona masih belum selesai, tetap patuhi semuanya, jangan tergesa-gesa, ya ikuti saja semuanya. Itu resolusi pada tahun 2021 yang akan datang. Saya sangat berharap bahwa pandemi COVID-19 ini akan segera berakhir agar kita juga tentu bisa beraktivitas kembali seperti biasa, saling kembali datang ke gereja, saling berkumpul kembali, dan kemudian banyak sekali kegiatan yang akan kita kerjakan pada saat COVID-19 ini sudah berakhir. Tentu juga saya berharap pada tahun depan hal-hal yang saya impikan akan segera tercapai, mungkin tidak secara instan, tetapi kita hanya perlu berserah kepada Tuhan karena Tuhan yang akan menunjukkan jalannya kepada kita. Aku untuk 2021 semoga pelayanannya lebih baik, semoga lebih ada dalam Tuhan, semoga ya pelayanannya makin baik dan dapat mengintrospeksi diri buat teman-teman lainnya, dan dapat memimpin yang lainnya. Terus buat teman-teman yang lain tetap semangat selama pandemi ini, semoga kita diberkati terus kesehatannya dan kita dapat berkumpul lagi di gereja bersama-sama. Harapan saya untuk pribadi atau diri sendiri bisa lebih dalam lagi dalam Tuhan dan terus semangat dalam Tuhan. Dan harapan untuk banyak isi, semoga banyak itu bisa lebih merangkul lebih banyak jiwa-jiwa lagi, terutama anak-anak remaja yang belum mengenal Tuhan, dan semoga bisa lebih mengenal Tuhan lebih jauh lagi. Tetap semangat melayani dan beribadah. Harapan nanti kalau di 2021 tuh tetap semangat, tetap setia melayani Tuhan. Semoga kita bisa bertemu lagi di gereja, bisa rame-ramean, bisa seru-seruan. Semangat dan tetap setia melayani Tuhan. Harapan aku sih di tahun 2022 itu agar bumi kita ini cepat pulih sehingga kita bisa keluar rumah tanpa menghiraukan, tidak menggunakan masker. Yes. Semoga di tahun 2021 PRI makin banyak melayani dan untuk kita semua makin semangat. Harapan saya untuk tahun 2021 adalah semoga kita semuanya dapat berkumpul di sini, kita dapat beribadah bersama-sama, dan semoga kita juga dapat kembali ke sekolah, dan semoga kita sehat selalu. Resolusi saya untuk tahun 2021 yaitu agar saya bisa menjadi anak yang lebih bermanfaat dan berguna untuk diri saya sendiri, untuk teman saya, keluarga saya, dan orang sekitar saya. Dan juga agar semakin hari, semakin bertambahnya usia saya bisa memahami bahwa anugerah Tuhan terhadap saya itu sangat baik dan sangat teramat baik dari saya. Resolusi tahun 2021 nanti agar tahun 2021 nanti agar lebih baik, agar lebih bagus dan lebih setia di dalam Tuhan, ya, dan juga virus corona ini agar cepat pergi atau cepat hilang, dan juga kita bisa beribadah bersama-sama seperti dulu lagi, karena kita ini bukan hanya teman, tapi kita adalah keluarga kasih karunia di dalam Tuhan Yesus Kristus. Resolusi saya di 2021, saya ingin lebih dekat dengan Tuhan, dan saya ingin berubah menjadi lebih baik, dan saya ingin menjadi orang yang berguna bagi orang lain yang masih sekitar saya. Resolusi tahun 2021 itu Acin pengen Acin lebih dekat ke Tuhan gitu. Nggak kayak dulu yang Acin masa doang Acin langsung kayak gak percaya sama Tuhan. Terus lebih mengerti apa yang Tuhan siapkan buat Acin sih gitu. Yang kedua, lebih mencintai diri sendiri, apalagi kalian yang berada di hubungan relationship yang mungkin kalian harus menyayangi pasangan kalian, bukan mungkin tapi harus. Tapi jangan sampai kalian menyayangi seseorang melebihi diri kalian sendiri gitu. Oke, untuk teman-teman semua,
pesan-pesannya jangan terlalu takut. Takut boleh karena itu bisa membuat kita semakin waspada, tapi jangan sampai ketakutan kita justru membuat kita down, membuat kita itu kalah dari rasa takut itu sendiri. Tapi biarlah iman kita, keyakinan kita, semangat kita semakin kuat di dalam Tuhan, semakin rindu untuk mendengar firman Tuhan, sehingga tahun 2021 kita bisa menjalani semua pergumulan sesuai dengan kehendak Tuhan dan kekuatan dari Tuhan.